channel. Kalau sekarang kamu lagi milih-milih mau masuk kuliah di kampus mana, atau bahkan mungkin sekarang kamu sudah keterima di Universitas Brawijaya, aku ucapkan selamat. Nah, kalau kamu kuliah di Universitas Brawijaya, kira-kira cuma kuliah aja atau ngapain aja ya? Nah, jadi di Universitas Brawijaya ini kamu nggak cuma bisa kuliah aja. Nah, kalau misalnya dulunya kamu itu orang yang aktif banget, ikut OSIS, ikut PMR dan lain-lain waktu SMA, terus kamu pengen tetap aktif di luar perkuliahan atau di luar akademik, kamu juga bisa ikut ekstrakurikuler di kampus ini, namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Atau kalau seandainya nih selama masih SMA saking sibuknya di sekolah sampai nggak bisa sempat ikut ekstrakurikuler dan kamu pengen banget mencobanya saat kuliah ini, maka kamu bisa mencobanya di Universitas Brawijaya. Nah, oke, ekstrakurikuler ini kalau misalnya kuliah jangan nyebutnya ekstrakurikuler, namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, UKM ini ada apa aja sih? Ada banyak banget. Jadi nanti kalau misalnya kamu ospek, selesai ospek itu nanti akan ada open house. Nah, open house ini dari semua UKM yang ada di Universitas Brawijaya, tanpa terkecuali mereka harus ikut open house. Nah, nanti teman-teman pasti bakal nanya nih, apa bedanya sama organisasi luar kampus? Nah, jadi atau disebut OMEK ya. Jadi organisasi eksternal kampus ini atau OMEK, dia itu yang tidak termasuk di dalam UKM. Jadi dia sebenarnya bukan terdaftar resmi sebagai UKM yang nantinya akan open house. Nah, cuma orang yang internal kamu sudah tahu lah apa aja kayak gitu. Nah, tapi sekarang kita tidak membahas itu, kita akan bahas UKM. Nah, untuk UKM ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu penalaran. Ya, penalaran ini apa aja sih? Kalau di tingkat universitas ada RKIM, Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa, itu singkatannya RKIM. Itu ngapain aja sih kalau misalnya masuk ke RKIM? Nah, jadi di RKIM ini sebenarnya kamu bisa yang suka kepenulisan atau kamu suka ikut lomba-lomba. Ini yang berhubungan dengan kepenulisan, nanti public speaking, yang kayak gitu-gitu, tapi berbahasa Indonesia. Nah, kamu bisa ikut RKIM. Untuk event nasionalnya apa, aku nggak tahu sih. Event nasionalnya setauku selama aku di RKIM itu belum punya program nasional kayak misalnya event-event ngadain seminar atau talk show atau workshop nasional, itu masih belum ada. Nah, nggak tahu sih kalau sekarang. Terus sudah itu, untuk yang penalaran juga ada yang namanya formasi. Jadi ini forum mahasiswa bahasa Inggris. Nah, jadi di formasi ini kalau misalnya kamu suka debat, speech English, terus sudah itu broadcasting, dan lain sebagainya berhubungan dengan bahasa Inggris, termasuk juga kalau kamu pengen ikut event-event berbahasa Inggris, kamu bisa ikut di formasi ini. Nah, kalau untuk formasi sendiri, prestasinya udah banyak banget. Kalau misalnya teman-teman tahu tentang WUDC, World University Debate Competition, jadi itu debat tingkat universitas tapi sedunia. Misalnya teman-teman berminat pengen ikut WUDC, maka tahapnya harus mulai dari paling bawah dulu, yaitu UBDC, Universitas Brawijaya Debate Competition. Nah, itu jadi lomba debat bagi mahasiswa setingkat Universitas Brawijaya aja. Nah, nanti yang lolos di tingkat universitas akan dibawa ke tingkat nasional atau NUDC, National University Debate Competition, itu di Indonesia, semahasiswa se-Indonesia, yang dimana setiap kampus akan mengirimkan delegasinya. Nah, nanti yang menang se-Indonesia ini akan dikirim ke tingkat internasional atau disebut WUDC tadi itu. Nah, itu sedikit overview-nya. Sebenarnya selain debat juga ada event-event lain, misalnya kayak speech tingkat nasional maupun internasional, ataupun event lain misalnya kayak ada model United Nation. Nah, kamu juga bisa ikut melalui formasi ini. Sebenarnya kalau di formasi sendiri sudah ada lomba-lombanya. Kamu bisa ikut apa aja, udah ada list lomba yang sepanjang tahun. Nah, tapi sebenarnya kalau kamu pengen ikut yang lain nih, bisa aja mungkin menyampaikan. Untuk detailnya seperti apa, kamu bisa tanya-tanya nanti ketika open house, atau kamu bisa lihat juga di websitenya. Karena exactly aku gak ikut formasi ini. Oke, selain RKIM sama formasi, juga untuk di penalaran ada namanya WebKM, itu kayak pers kampus. Kalau kamu minat dengan bidang pers, jurnalistik, bisa masuk ke UKM tersebut. Nah, selain itu juga ada IESEK sama IAS. IESEK sama IAS ini apa sih? Jadi kalau IESEK ini untuk yang bidang sosial, ekonomi, sama yang related di bidang ekonomi sosial. Atau kalau kita sih nyebutnya, kalau anak eksak masuknya IAS. Jadi itu untuk agriculture sama related science. Sementara kalau misalnya anak-anak sosial itu masuknya ke IESEK. Sama-sama sih. Ini tuh kayak organisasi dia yang mewadahi untuk event-event internasional.
Nah, itu kayak ya kumpulan mahasiswa eksak maupun mahasiswa sosial yang dia jaringannya tersebar di seluruh dunia. Nah, di mana di Universitas Brawijaya juga ada cabangnya. Jadi ada IESEC cabang Universitas Brawijaya sama IAS cabang Universitas Brawijaya. Oke, untuk kepenalaran itu, kemudian untuk bidang olahraga. Nah, untuk bidang olahraga ini bukan cuma olahraga aja, tapi juga termasuk bela diri di dalam bidang olahraga. Jadi kalau misalnya kamu minat bela diri, ada banyak banget UKM bela diri, mulai dari karate, taekwondo, tapak suci, terus udah itu silat dengan berbagai jenis macamnya, ada semua di Universitas Brawijaya. Termasuk juga olahraga yang beneran olahraga ya, yang bukan bela diri. Termasuk di situ juga ada futsal, sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, terus udah itu juga ada yang minat khusus. Kalau misalnya kamu mau minat yang khusus, nah di situ ada menwa atau resimen mahasiswa. Itu semacam kayak tentara gitu sih kalau aku lihat. Mereka latihannya beneran ya ala-ala tentara gitu. Terus mereka juga dapat seragam menwa yang kalau bisa kamu lihat mungkin mirip dengan seragam tentara, tapi itu resimen mahasiswa. Terus udah itu juga ada KSR atau Korps Sukarela. Kalau misalnya Korps Sukarela tuh kayak apa ya? Itu kayak PMR-nya ya kalau kamu di SMA. Nah, di sini kita ada KSR gitu. Terus ada berbagai macam lagi, banyak banget sampai aku juga nggak tahu. Dan itu nggak mesti seperti ini ya organisasinya. Jadi kemungkinan misalnya tahun depan ada yang mengajukan dan di ACC oleh rektorat, maka akan ada UKM baru gitu. Kayak yang terbaru itu ada UKM apa ya, oh ya lupa, pokoknya ada UKM terbaru. Jadi mahasiswanya ini jumlahnya banyak di Universitas Brawijaya. Akhirnya setelah itu mengajukan ke rektorat dan ternyata di ACC dan muncullah UKM baru ini. Nah, terus udah itu ada UKM kesejahteraan. Nah, kalau kesejahteraan ini sebenarnya kayak kerohanian. Jadi UKM-nya dibagi berdasarkan kepercayaan dan agama. Nah, jadi ada yang UAKI, aktivitas kerohanian Islam, terus UAKK yang Kristen, Katolik, maupun Hindu Buddha gitu. Terus kalau misalnya kamu mau ikut UKM apa, itu terserah kamu. Jadi nggak ada batasan ya untuk ikut UKM, mau ikut UKM berapa banyak. Dan atau kalau misalnya aku nggak mau ikut UKM sama sekali, aku pengen kuliah aja biar fokus. Nanti kalau misalnya ikut UKM nggak fokus kuliah, ya silahkan, semua terserah kepada kamu. Tapi selamat datang di Universitas Brawijaya dan menikmati kehidupan kampusnya yang kalau kamu nggak aktif di organisasi sayang banget. Karena seru, itu yang akan jadi pengalaman yang akan kamu ingat sampai nanti kamu lulus. Dan terutama sih kamu akan ketemu banyak banget orang dan teman-teman dari berbagai fakultas. Kalau kamu pengen memperluas link, nggak cuma teman-teman di fakultas aja, kamu bisa ikut UKM. Karena ya misalnya kayak aku nih ikut karate, aku ketemu dengan anak-anak karate yang dari fakultas lain. Dan itu benar-benar memperluas link banget. Oke, segitu aja. Kalau kamu pengen ikut UKM apa, bisa jawab di kolom komentar ini. Atau kamu pengen nanya-nanya, kalau UKM ini kayak gimana ya, UKM itu kayak gimana, bisa banget juga nanya. Kalau misalnya aku bisa jawab, akan aku jawab di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.